Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu dikembalikan. Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah sekali-kali kamu mengikuti keduanya, tetapi tetaplah temani keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman sekalian, di dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menyinggung sedikit sekali tentang jasa ibu kita kepada kita. Yaitu yang paling luar biasa adalah ketika ibu kita mengandung kita dalam keadaan kepayahan. Apalagi kalau misalnya yang tahu bahwa dulu orang tua kita itu susah. Orang tua kita itu miskin. Orang tua kita itu serba kekurangan. Dan saat sedang mengandung kita, ibu kita itu dalam keadaan sangat-sangat kurang gizinya. Dia lemah karena kurang makanannya, karena kurang gizinya, kurang vitamin, tetapi tetap berusaha untuk terus bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Tetap berusaha untuk berikhtiar. Bahkan dia menjaga dirinya agar jangan sampai karena kesalahannya terus bisa berakibat kepada anaknya. Bisa membuat kita cacat. Kalau ibu kita nggak jaga makan, mungkin kita bisa cacat. Kalau ibu kita nggak menjaga pola hidupnya, mungkin kita nggak akan normal. Intinya orang tua kita sejak mengandung kita itu udah berkorban untuk kita, terutama ibu kita. Dan nggak lepas juga dari pengorbanan ayah kita. Udah gitu menyapih di sini mulai dari sejak menyusui sampai selesai disapih. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita sebagai anak jangan lupa kepada jasa orang tua. Dan bentuk ingatnya jasa orang tua itu adalah bentuk syukur kita kepada mereka. Apa kata Nabi? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, maka kita salah satu bentuknya adalah bersyukur kepada manusia. Dan orang yang paling berhak untuk kita syukuri nikmatnya adalah ibu dan ayah kita. Bersyukurlah kepada mereka, lalu kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Arti bersyukur, setidaknya kita mengakui bahwa orang tua kita itu berjasa dalam hidup kita. Karena dalam syukur itu ada 3 rukun syukur. Ada 3 syarat syukur. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak disebut orang yang bersyukur. 1, i'tiraf. I'tiraf itu artinya mengakui. Orang tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia mengaku bahwa nikmat ini hasil jerih payah dirinya sendiri. Hasil kreasinya sendiri, hasil kehebatan dia, bukan dari Allah. Ini nggak bersyukur, walaupun dia bilang Alhamdulillah. Tetapi kalau dia nggak mengatakan hadza min fadli Rabbi seperti kata Sulaiman, ini anugerah dari Allah bukan karena saya, seperti kata Zulkarnain, maka itu baru disebut bersyukur, i'tiraf. Maka bersyukur kepada orang tua berarti kita mengakui bahwa orang tua kita sangat berjasa kepada kita. Kalau kita melupakan itu, kita mengabaikan itu, kita mendelete, kita menghapus semua kebaikan orang tua kita dalam sejarah hidup kita, maka kita sudah kurang 1 rukun syukur, disebut tidak bersyukur kepada orang tua. Dan itu durhaka. Yang kedua rukun syukur itu selain i'tiraf adalah tahadduts bin ni'mah. Kita membicarakan nikmat itu. Dan salah satu bentuk membicarakan nikmat atau tahadduts bin ni'mah kalau kepada Allah itu adalah dengan menampakkan nikmat itu di hadapan orang banyak. Sebagaimana Utsman bin Affan memakai pakaian yang baik, pakaian yang baru, pakaian yang rapi. Lalu ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, "Ya Utsman, kenapa kamu suka sekali memakai pakaian-pakaian yang bagus?" Kata Utsman, "Sesungguhnya Allah seandainya memberikan nikmat kepada hamba, maka Allah suka untuk kalau hamba itu menampakkan nikmat Allah, memperlihatkan nikmat Allah, tidak menyembunyikan nikmat Allah." Dan itu bentuk tahadduts bin ni'mah. Selain ngebicarain, bisa juga dengan cara menampakkan, mendemokan.
Nah, bentuk syukur kita kepada orang tua kita, tahadus bin nikmahnya adalah kita harus membicarakan tentang jasa orang tua kita, ibu kita, dengan pasangan kita bicara dengan istri kita, suami kita, tentang ibu kita, tentang ayah kita. Dan itu sangat-sangat pantas untuk dibicarakan. Atau kita tunjukkan bahwa ini hasil dari perjuangan ayah dan ibu saya dalam bentuk mendemokan kasih sayang mereka dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, rukun syukur itu adalah tasrif fi mardatillah. Membelanjakan nikmat itu kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Berarti kalau bersyukur kepada ibu dan ayah kita gunakan semua kebaikan yang telah diamanahkan oleh orang tua kita terhadap hal-hal yang disukai dan disenangi oleh orang tua kita. Sehingga kalau orang tua kita, ibu kita mengandung kita, menyusui kita, memberi kita vitamin sampai kita menjadi sehat, IQ kita bagus, kita cerdas, lalu semua itu membuat kita menjadi sombong, bahkan mencela orang tua kita, ini tidak masuk rukun syukur, tidak tasrif fi mardatillah, tidak membelanjakan nikmat itu kepada hal yang diinginkan oleh pemberinya. Maka kalau kita sadar bahwa kita dapat semua jasa dari orang tua kita, kemudian kita mengekspresikannya dalam bentuk demo kehidupan kita, maka yang terakhir adalah kita mencoba untuk menggunakan semua potensi baik dan nikmat itu ke dalam hal-hal yang diridhoi oleh orang tua kita. Ini syukur, kata Allah. Terus di ayat 15 Allah katakan, kalau keduanya memaksa kamu, jahadak. Memaksa itu ada yang dengan cara baik. Kalau dengan cara baik itu namanya bukan maksa, membujuk. Yang namanya memaksa itu dengan cara yang tidak baik, dengan membentak, dengan memukul, dengan mengancam. Siapa yang diancam dan disakiti oleh orang tuanya sendiri? Ibrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa kamu benci sekali dengan Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu nggak berhenti ya Ibrahim, aku rajam kamu. Gimana dirajam? Diikat di pohon kurma kemudian dilemparin rame-rame sama dengan batu. Ya Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti aku rajam kamu. Atau pergilah kamu, terusir dari negeri Irak sejauh-jauhnya. Apa kata Ibrahim? Ibrahim berkata, qala salamun alaik. Ini teladan kita, Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Salam. Kalimat yang baik kepada ayahnya yang udah mengancamnya, yang udah menyiksanya, yang udah membakarnya, lalu mengusirnya. Dalam keadaan terusir dari rumahnya, dari negerinya bersama istri tercinta Sarah, Ibrahim mengatakan, salamun alaik ya abati. Salam bagimu hai abati, semoga ayah selamat, semoga ayah selamat. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Masih menggunakan bahasa yang karimah, bahasa yang lembut. Ya abati. Dalam bahasa Arab memanggil ya abi itu sudah lembut, tetapi ini lebih lembut dari ya abi, yaitu ya abati. Ya abati, padahal ayahnya memanggil Ibrahim bukan ya bunayya, bukan anakku tersayang, tapi ya Ibrahim, panggilan yang kasar sekali. Lalu ancaman yang sangat luar biasa, diusir, disakiti, disiksa, termasuk diserahkan kepada Namrud untuk dibakar. Ayahnya memfitnah Ibrahim, tetapi panggilannya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. Wahai ayahku tersayang, aku khawatir ayah nanti akan diazab oleh Allah karena dosa-dosa ini. Wahai ayahku, dengan panggilan yang lembut. Ketika diancam dia mengatakan, qala salamun alaik. Salam. Semoga ayah tetap selamat, semoga ayah selamat. Kemudian qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya Allah, ampunkanlah ayah saya. Ya Allah, ampunkanlah ayah saya. Terus mendoakan ayahnya. Wa a'tazilukum. Terpaksa aku harus meninggalkan kalian dengan apa yang kalian sebah, dan aku akan menghadapkan diriku kepada Allah. Enggak sama sekali menyakiti perasaan ayahnya. Enggak sama sekali mengatakan ya kafir. Padahal ayahnya seorang
penyembah berhala, bahkan yang membuat berhala itu untuk disembah, lalu mengajarkan kaumnya cara menyembah berhala buatannya sendiri. Azar. Kenapa dia tidak mengatakan, wahai orang yang paling kafir, yang lain kafir, kamu yang paling kafir, kamu yang membuat Tuhan-Tuhan palsu, lalu kamu mengajarkan ritual cara menyembah Tuhan palsu, kamu juga ikut memimpin menjadi imam mereka dalam menyembah Tuhan yang palsu. Ya kafir. Tidak. Ya abadi salamun alaik. Wahai ayahku tersayang, keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan meminta ampun untukmu, wahai ayah. Dia pergi meninggalkan ayahnya dengan sedih. Bukan sedih karena berpisah saja, tetapi sedih belum bisa membawakan hidayah untuk ayahnya. Inilah seorang anak yang paling berbakti pada orang tua. Makanya kata Allah, wa in jahadak. Mungkin kita datang ke Masjid Al-Latif. Orang tua kita curiga. Yang dulunya anak saya pulang kuliah langsung pulang ke rumah. Yang dulunya anak saya kalau saya telepon lagi di mana, lagi jalan sama temennya. Sekarang dia sering pulang malam gara-gara ngaji di masjid. Yang pengajiannya ayah kita atau ibu kita belum tahu seperti apa. Mereka takut dengan berbagai macam isu di televisi, apalagi habis kejadian di Paris dan seterusnya, dengan munculnya ISIS dan seterusnya. Ayah dan ibu kita merasa khawatir, dan kadang-kadang ekspresi kekhawatirannya itu agak mengganggu kita, menyakiti perasaan kita, menghalang-halangi kita. Belum disuruh untuk kafir, baru dilarang untuk mengaji, belum dilarang untuk menyembah Allah. Sedangkan ayat ini melarang kita menyembah Allah dan bahkan menyuruh kita untuk kufur kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap temani, hidup bersama mereka di dunia secara baik. Jangan pernah sakitin mereka, walaupun kafir sekalipun. Yang paling kafir sekalipun. Siapa sahabat yang orang tuanya kafir dan bahkan melarang dia masuk Islam sampai dia nangis-nangis memaksa anaknya kembali kepada agama jahiliyah? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya ngosel-ngosel. Ibunya keluar rumah, kemudian tidur di halaman rumah. Dia berdebut seluruh tubuhnya, gak mau makan, gak mau minum, dan mengutuk anaknya. Kalau Sa'ad gak mau kembali ke rumah dan kembali ke agama nenek moyang, saya tidak akan pernah makan. Marah-marah gitu. Mendemokan di depan orang banyak, mengatakan Sa'ad sudah lupa. Lihat Sa'ad, sejak dia bergaul dengan Muhammad, dia jadi durhaka kepada ibunya. Dulu Sa'ad itu gak akan pernah bisa membiarkan saya kayak gini. Sekarang Sa'ad menjadi anak yang durhaka, dituduh dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Tetapi Sa'ad datang dan mengatakan, ya ibu, masuklah. Saya tidak akan masuk, kamu anak durhaka, mencela ibu saya, ibumu dan nenek moyang orang tuamu. Tetapi Sa'ad tetap mengatakan, ya ibu, mari kita masuk, ya ibu, mari kita masuk. Kalau saya masuk, kamu harus syirik kepada Allah. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, bagaimanapun apapun yang ibu lakukan, saya tidak akan pernah syirik kepada Allah. Tetapi saya juga tidak akan pernah menzalimi hak ibu. Saya akan terus berbakti pada ibu. Akhirnya lama-lama ibunya luluh dan masuk. Setelah masuk, Sa'ad terus mendoakan kepada Allah untuk kebaikan ibunya. Sampai bahkan salah satu hadis tentang bersedekah atas nama ibu adalah sedekahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu hadis bagi sebagian besar ulama, bolehnya bersedekah atas nama orang lain atau orang tua, yaitu hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Rasulullah mengatakan boleh. Lalu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memperluas bab ini menjadi, kalau begitu boleh dengan amal yang lain selain sedekah. Boleh sedekah, boleh sholat, boleh amal-amal sholat yang lain termasuk puasa-puasa sunnah. Semua amalan sunnah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah boleh diniatkan atas nama orang tua kita. Walaupun sebagian kecil ulama mengatakan ini tidak bisa. Tetapi hadisnya jelas, Sa'ad bin Abi Waqqas saking berbaktinya Sa'ad kepada ibunya. Bahkan ibu yang kafir sekalipun. Tetapi akhir ceritanya alhamdulillah dengan seizin Allah, ibunya kemudian mendapatkan hidayah. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ayah dan ibunya belum beriman. Tetapi ketika Abu Bakar bisa menghadap Rasulullah dengan penuh pengharapan, dalam keadaan sangat akrab dengan Rasulullah, apa yang pertama diminta Abu Bakar? Ya Rasulullah, ajaklah ibu saya untuk masuk Islam. Mudah-mudahan dengan ajakanmu ibu saya mendapatkan hidayah. Itu yang terus difikirkan oleh Abu Bakar. Karena bakti seorang anak yang paling besar kepada orang tuanya adalah membawa hidayah ke dalam hati orang tuanya. Bukan sekedar memberi senyum, walaupun itu sangat-sangat penting yang seperti awal saya bahas tadi. Bukan sekedar menafkahikan, walaupun itu tanggung jawab yang sangat besar bagi kita. Tetapi ada yang lebih penting dari semua itu adalah membawa hidayah kepada keluarga kita. Ayah dan ibu kita dengan doa, dengan akhlak, dengan kesabaran, dengan kesantunan kita kepada orang tua kita. Sehingga orang tua kita akan bertanya, di mana kamu ngaji wahai anak? Nak, kamu ngaji di mana? Kenapa akhlak kamu sudah berubah menjadi jauh lebih baik sekarang? Sudah makin bagus, sudah semakin indah, semakin berbakti pada orang tua?
maka kita mengajak orang tua kita untuk sama-sama mengaji dan belajar tentang agama Allah. Teman-teman sekalian, ada satu hadis penting nih dari Rasulullah SAW tentang berbakti pada orang tua. Kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim. Bersilaturahim kita tahu, menyambung yang terputus. Lalu berbakti kepada orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang panjang. Arti umur yang panjang bisa umur benar-benar Allah tambah secara durasi waktu. Bisa berarti umur kita yang panjang itu artinya kehidupan kita itu sangat bahagia sepanjang hidup. Tidak ada yang sia-sia. Karena orang yang pendek umur dalam bahasa Arab itu artinya orang yang hidup lama tetapi tidak ada kebaikan. Umur yang panjang, rezeki yang lapang. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, lalu kita mencari-cari penyebab faktor ini kenapa usaha saya rugi. Mungkin karena salah di marketing, mungkin karena salah di sini. Kita evaluasi sekian banyak hal, tetapi jangan lupa yang pertama bukan itu. Tetapi evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah, kemudian kepada orang tua. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Karena dari Allah lah sumber rezeki kita. Lalu bagaimana dengan orang tua? Karena orang tua kita lah pintu rezeki. Kalau sumbernya telah memberikan kepada kita rezeki, tapi pintunya kita ditutup, tetap kita nggak akan mendapatkan rezeki itu. Kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok? Kenapa saya susah belajar? Atau bahkan nggak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah keluarga, suami istri atau anak, datanglah kepada ayah ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita. Karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Sebelum kita mengevaluasi cara belajar kita, atau les kita, atau pekerjaan kita, atau karir kita, atau kesalahan-kesalahan kita yang lain yang sifatnya teknis, yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum kita nanti akan terbelah hati kita dengan pasangan kita. Dikasih waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun untuk lebih banyak berbakti kepada ibu dan ayah kita sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. Itu kesempatan kita. Maka turuti keinginannya. Kalaupun kita ingin agar lebih cepat, maka percepatlah pernikahan kita itu tanpa menggores hati orang tua kita. Tidak akan berkah pernikahan yang disertai dengan rasa tidak ridho dari orang tua kita. Mungkin dia tetap akan menjadi saksi atau akan menikahkan kita, tetapi tidak dengan kelapangan dada. Ridho orang tua itu luar biasa. Ada masalah sedikit, pertama sholat, karena kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kedua, telepon ayah dan ibu kita. Dan saya mengalami itu luar biasa, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam hidup saya beberapa saat yang lalu, karena saya masih punya ayah dan ibu. Dan saya merasa ketika sejak terakhir ayah saya meninggal, kehidupan saya itu banyak sekali ujian. Lalu saya mencoba untuk memuhasabahi diri saya. Oh ternyata mungkin saya belum terlalu dekat, belum terlalu banyak berbakti kepada mertua saya. Saya coba memperbaiki hubungan saya dengan mertua. Setelah memperbaiki hubungan dengan mertua, ternyata Allah bukakan lagi kebaikan-kebaikan dan kemudahan dalam urusan hidup saya. Kalau bukan karena doa ibu saya, mungkin saya tidak akan bertahan lama di Mesir. Saya pernah cerita beberapa kali bagaimana saya berangkat ke Mesir tanpa modal sama sekali. Di kantong saya itu nggak ada uang sepersen pun. Satu-satunya modal saya adalah doa dari ibu saya yang mengantarkan saya ke bandara. Dan yang membuat saya sedih, tanpa saya ketahui ternyata saat di bandara itu adalah saat terakhir saya bertemu dengan ibu saya. Dan tidak akan bertemu lagi, kecuali mudah-mudahan harapannya bertemu di surga. Kenapa? Ketika saya berangkat ke Mesir, 4 tahun berselang kemudian ibu saya menjadi korban tsunami dan meninggal dunia. Dan alhamdulillahnya yang saya syukuri, seminggu sebelum terjadi tsunami, alhamdulillah Allah gerakkan hati saya sehingga saya telepon ibu saya. Saya ngobrol panjang lebar, itu telepon yang paling panjang antara saya dengan ibu saya seminggu sebelum terjadi tsunami. Dan saya masih terngiang-ngiang nasihat dari ibu saya.
Di sini ada adik saya, dia tahu hari-hari terakhir, saat subuh terakhir bagaimana keadaan ibu saya yang beliau biasanya tuh habis sholat subuh itu cuma berdoa sebentar kemudian sibuk dengan urusan rumah. Tapi hari itu alhamdulillah habis sholat subuh ibu saya tidak berhenti berzikir. Terus sampai terjadi gempa. Dari azan subuh sampai jam 9 kurang lebih terjadi gempa, beliau dalam keadaan terus berzikir dan alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan tenggelam atau kena tsunami dan itu salah satu meninggal yang mendapatkan pahala syahid. Tetapi ada hal yang perlu saya ambil pelajaran di sini. Bagi kita yang masih punya orang tua, jangan berpikir bahwa kita akan bisa menemani mereka dalam waktu yang lama. Kita tidak tahu usia kita atau usia orang tua kita. Selagi ada kesempatan, raih pintu surga itu. Karena ketika mereka sudah kembali kepada Allah, berarti saat itu juga pintu surga telah ditutup dari jalan orang tua kita.